Evan. Ya, Ma. Yama. Tolong ambilkan ibu air Sebentar, serta kerjakan pekerjaan rumah yang belum beres. sebentar, Ma. mesti belajar. Tolong kerjakan karena ibu sedang sakit. Iya, sebentar, Ma. Jadi aku anakku. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali bertemu ya dengan saya. Sekarang kita akan belajar tentang bioteknologi. Arahkan perhatian ke depan. Jadi bioteknologi adalah Luna. Tolong ya semua arahkan perhatian ke depan. Bioteknologi dibagi ada beberapa macam, yaitu tidak baik. Kami setiap hari begini terus. Anak tidak beretika. Saya keluar dari kelas. Selesai. Jangan masuk ke arah sampah. Kamu anak sekolah anak apa? Ya, memang sekolah. Sibuk. Mau tahu seperti apa keadaan kami sebelum mengikuti kegiatan retret ini? Saksikan bersama-sama. Selamat menikmati. Tugasmu bikin pusing sampai lupa dilupakan. Hidup dalam keramaian sampai lupa pada waktu. Kurang sadar akan pentingnya bersyukur pada Tuhan. Banyak ngeluh, itulah kami manusia berdosa. Sering insecure dan suka minder, itu ciri khas kami. Mau jadi ini itu, sukanya menuntut. Kurang sadar akan pentingnya bersyukur pada Tuhan. Banyak ngeluh, itulah kami manusia berdosa. Manusia berdosa. Manusia berdosa. Bersama dengan si ibunya, ia adalah anak yang keras kepala, sombong, serta tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari orang yang sebenarnya ingin merubah dirinya, dan ia adalah sesosok anak yang sangat menghamburkan harta ibunya. Pada suatu hari, Mona bersama sahabat karibnya yakni Siren ingin pergi bersenang-senang, namun ia harus minta uang kepada ibunya. Minta uang dong. Jangan boros ya. Mereka pun pergi bersenang-senang. Keesokan harinya, Mona datang kembali lagi kepada ibunya untuk meminta uang. Mona berkata, "Bu, minta uang ya. Perusahaan kita bangkrut, Ma." "Kenapa bisa bangkrut, Bu?" "Kamu tidak tahu ini urusan orang dewasa." Lalu datanglah sosok
gadis yang bernama Nona, di mana ia selalu dicaci dan dianggap rendah oleh Mona. Tiba-tiba Sire menyesal karena ia sudah bersahabat dengan Mona yang sekarang bangkrut dan jatuh miskin. Sekarang kamu sudah bangkrut, aku gak mau berteman sama kamu lagi. Kamu harus sabar, kamu harus membuka diri kamu untuk mengikuti kegiatan retreat. Mungkin dari kegiatan retreat itu kamu bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan sebelum kegiatan retreat, kamu harus meminta maaf kepada ibumu. Memangnya kamu siapa? Mona adalah orang yang sangat keras kepala dan tidak ingin mendengarkan kata dari orang lain. Bu, aku minta maaf ya. Selama ini aku selalu memaksa ibu untuk memenuhi kebutuhan aku. Gak apa-apa lah, kamu jangan ulangi kesalahan kamu ya. Kupu-kupu yang cantik, terima kasih sudah mengajarkan kepada kami betapa hidup itu harus dimulai dengan proses dan bukan protes. Terima kasih sudah memberikan inspirasi kepada kami bahwa untuk mencapai suatu kehidupan yang membahagiakan perlu suatu proses dan tidak serba instan saja. Terima kasih juga selalu dapat menginspirasi kami ketika kami memandang Engkau terbang. Terima kasih Engkau telah membuat kami sadar dengan kegiatan retreat ini kami harus menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ada seorang anak gadis yang sedang mencoret-coret pada selembar kertasnya. Ketika ia merasa bahwa catatannya tidak rapi, ia pun merobek dan membuang kertas tersebut di sembarang tempat. Pada saat kejadian itu terjadi, ada seorang yang melihatnya. Tunggu. Ini perempuan satu, saya tahu buang sampah di tempat, buang sembarangan. Lu sewot sekali. Ih, sewot. Makanya buang sampah itu bertempat, jangan sembarang. Baru nanti banjir salah alam sendiri lagi, padahal ulah manusia. Aduh, ini macam tahu sih berbeda begitu. Akhirnya perempuan yang melihat kejadian tersebut mengajak wanita itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Ada seorang tukang
dan juga lagu dengan tema Aku Anak Kesayangan Bapa. Selamat menyaksikan. Seorang wanita yang terharu akan kegiatan yang berkomunikasi dengan Tuhan, mengeluarkan segala keluh kesah yang ia hadapi, segala tantangan, dan ia berbicara dengan Tuhan. Yang terharu dengan adanya anak-anak yang terlantar yang dilepaskan oleh orang tua, yang tidak dirawat oleh orang tua mereka, tentang bagaimana seorang pemudi yang terharu dengan kisah seorang suster yang dididik dengan keras oleh orang tuanya, yang dididik untuk tidak menangis dalam menghadapi segala penderitaan serta segala kesusahan yang ia alami. Seorang anak yang terharu dengan seorang perempuan yang dengan tegar menjalani hidupnya, walaupun ibu sedang mengalami penyakit, tetapi ia tetap sabar menghadapinya. Kami dari kelompok 10 akan menampilkan hasil ungkapan hati kami untuk Tuhan Sang Tarian. Terima kasih. Tuhan adalah Sang Penari yang amat indah. Dia menyambut kita semua dalam lantai dansanya. Dia membuat kita bisa mencurahkan semua isi hati kita melalui irama tarian. Dari tarian, Tuhan mengajak kita untuk bergembira bersamanya dan melupakan semua persoalan dan permasalahan yang kita hadapi. Tuhan ingin kita menari bersamanya dengan hati yang penuh kegembiraan, bagaikan kupu-kupu yang berterbangan dengan sayapnya yang indah. Begitulah kita nanti yang terbang menebarkan keindahan. Menari bukan sekedar bersenang-senang, tapi menari juga untuk memuliakan Tuhan. Tidak banyak kata yang ingin disampaikan, hanya lewat tarian kita bisa memuliakan Tuhan. Sekian dan terima kasih.
kadang seperti kayu yang rapuh. Perkembangan yang ada tentu harus diikuti, namun jangan mempelajarinya hanya sebagian saja. Seharusnya dipelajari dengan cara yang bijak. Zaman memang aneh, cara menghargai diri sendiri pun sampai lupa. Belajar tentang bagaimana menjadi ulat, lalu kepompong, memang butuh proses. Apalagi kalau mau menjadi kupu-kupu. Girls, caramu perlu diubah. Sesuatu darimu perlu dihargai dan dijaga. Bertindaklah layaknya bunga dan jagalah layaknya singa. Carilah Tuhan dan ikutilah Dia. Dan jangan terbang hanya menggunakan satu sayap. Terbanglah dengan dua sayapmu dan bangkitlah. Terima kasih. Akhirnya, kepak sayapmu dengan riang kupu-kupu, gapai mimpi-mimpimu. Gunakan sepasang sayap dari Tuhan, sepasang sayap kuat, lembut dan indah, sayap-sayap perempuan tangguh yang siap menerobos kelam, melintasi badai, menyongsong esok yang masih penuh tanya. Tetaplah ingat ungkapan kasih Tuhan untukmu. Jangan takut, aku telah menebus engkau. Engkau sangat berharga dan mulia. Namamu terukir di telapak tanganku. Jangan takut, aku besertamu. Bila melalui air, engkau tak akan dihanyutkan. Bila melalui api, engkau tak akan dihanguskan. Aku ini mengasihi engkau. Tetaplah maju, penuh percaya diri, penuh iman, penuh keyakinan. Kupu-kupu kecil, tetaplah terbang menggapai mimpi-mimpimu.